Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Sebelum melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu mari bersama-sama membaca doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubti'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi minni ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaramik. Ilahi duh pangeran kula, minni iku saking kula, ma utawi barang yaliku kang patut apa ma bilukmi kelawan keelekan kula wa mingkalan niku saking panjenengan ma utawi barang yaliku kang patut apa ma bikaromika kelawan kemurahan panjenengan. Artinya bahwa
sempurna apapun manusia itu tetap dalam posisi tidak mampu, karena tidak mampu tidak bisa memenuhi apa yang seharusnya. Maksimal manusia hanya bisa menjalani sebisanya, menjalani sebisanya, tidak mampu menjalani yang seharusnya. Apa contohnya? Ya banyak. Salah satu kewajiban syukur, jelas tidak mampu manusia. Kenikmatan yang diterima sekian banyaknya, tapi untuk mensyukuri saja, menyadari saja nggak bisa. Banyak sekali kenikmatan yang sudah diterima tapi nggak disadari, apalagi mensyukuri. Menyadari orang kuwi nikmat, menyadari saja enggak, bagaimana bisa mensyukuri. Itulah namanya lu'mun. Lu'mun itu cacat, lu'mun itu kurang, lu'mun itu kerendahan. Jadi kalau manusia itu dibandingkan atau disejajarkan dengan anugerah nikmat Allah, anugerah Allah kepada hambanya, dibanding dengan ibadah, katakan begitu, yang digunakan untuk mendekati Allah dan kewajiban mensyukuri nikmat itu, maka manusia itu tetap dalam posisi sangat-sangat kecil dibanding dengan nikmat yang diberikan. Saiki nganggo ukuran jam, wong iso urip 24 jam itu nikmat apa sengsara? Nikmat. Tapi dari 24 jam itu yang kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah itu berapa jam? Jadi kalau itu dihitung hutang, diutangi 24 juta, tapi sing mbok nggo balik mek 1 juta, berarti ku sing diutang 23 juta. Monggo yah mono yah mene, setiap hari kamu punya hutang 23 juta, lan ora iso nyaur nanti saiki. Iku umpama kowe ditagih terus karo Allah ngono gak iso nyaur tenan. Maka sebaik-baik apapun manusia itu berusaha untuk mengimbangi nikmat Allah gak akan bisa, kecuali Allah sendiri yang akan mengangkat nilai itu sendiri. Apa contohnya? Satu perbuatan baik dihitung 10 kali lipatnya, itu juga karena Allah yang menghitung, dan mestinya itu juga harus disyukuri lagi lah. Itu ya lali neh, orang disyukuri meneh. Maka yang layak, yang patut pada kita itu adalah kecacatan laku, kekurangan laku. Tapi untungnya Allah itu Al-Karim, Allah itu Maha Pemurah. Maka di sini kita sadari melalui munajat ini, minni mayaliku bilukmi, yang ada pada kami, pada kita ini hanyalah kekurangan, kecacatan, kesalahan
itu yang paling layak kita lakukan. Mergo saapi-api laku itu menjadi baik itu karena Allah yang menyatakan bahwa itu baik. Tapi seandainya dihitung secara apa adanya, sama sekali tidak ada kebaikan pada diri kita. Itu jadi cara ibaratnya wong mikul ngono, mikul ditumpuki, ra kuat ditumpuki, sehingga Allah sendiri dalam dawuhnya yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menuntaskan hitungan itu. Ngitungnya tok ora iso, apa meneh menggunakannya, apalagi untuk mensyukurinya. Bahkan kalau seandainya bisa melakukan taat yang diselenggarakan oleh seorang hamba kepada Allah, itu pun karena pertolongannya Allah. Lewat ditulungi Allah ya ora iso taat, lha wis tumpu-tumpu ora karu-karuan. Kalau toh bisa bersyukur, itu pun juga karena syukur itu ditolong oleh Allah, kamu bisa syukur. Sehingga ada doa dari Rasulullah yang memberi bimbingan kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi untuk bisa zikir itu juga harus ditolong oleh Allah, untuk bisa syukur itu pun harus diberi pertolongan oleh Allah, untuk bisa ibadah itu juga harus diberi pertolongan oleh Allah. Kalau enggak ya enggak terselenggara. Allah a'inni ala zikrika, tolonglah aku untuk bisa berzikir, wa syukrika, dan bisa bersyukur, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Itu semua juga anugerah. Jadi wis pokoknya tumpuk-tumpuk anugerah Allah. Kalau memang seperti itu, maka manusia, seorang hamba itu tidak ada tidak ada kemampuan kecuali at-taksir. At-taksir itu sangat pendek, terbatas sekali di dalam kemampuannya menjalani kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Karena kalau diurut lagi, pelaksanaan penyelenggaraan itu pun pertolongan dari Allah. Ketika ada pertolongan, ada kewajiban untuk mensyukuri, dan kalau mensyukuri ada kewajiban lagi untuk mensyukuri lagi, karena syukur itu juga anugerah lagi. Maka tidak ada yang mampu orang itu untuk memenuhi fungsi-fungsi kehambaannya. Nah, sedangkan Allah itu secara sifat hakikinya, namanya Tuhan, namanya Allah, itu terus menerus ora terima nambahi, nek dikarani ngesoki apa? Ngesoki kenikmatan yang berbagai macam, kenikmatan yang tidak bisa dihitung lagi oleh kemampuan manusia. Maka kalau mau diurut secara bahasa, apa atau lu'mun itu menurut ulama-ulama ahli bahasa itu kebalikan dari kemampuan menepati sesuatu yang harus ditepati. Maksudnya gini, kowe iki mau duwe duit duwe utang
1 juta sing mbok saur nek 100.000 kuwi jenenge lumun. Kuwi dihormati wong tapi ra iso menghormat, itu ya lumun. Kuwi diapiki wong ora iso genten ngapiki, iku jenenge ya lumun. Artinya tidak bisa mengimbangi suatu kebaikan yang sudah diterima. Dan kita selalu seperti itu, selalu tidak mampu menepati, mengimbangi apa yang sudah kita terima dari Allah. Nah, karena itu kalau memang sudah jelas seperti itu, maka sudah tentu muqtadha ubudiyatil insan, keharusan menghamba kepada Allah, keharusan menghamba kepada Allah yang tidak pernah terpenuhi itu mestine kudune ya paling enggak isin lah wis diapiki kaya ngono aku kok ora iso ngimbangi, kudune ngono. Tapi kan awake dhewe blas to ora isin, malah kadang nek jengkele barang penak turu kon salat malah jengkel. Padahal perintah untuk sholat itu pun dalam rangka membimbing kita untuk bisa mengimbangi kenikmatan yang sudah diberikan. Karena apa? Sebenarnya manusia itu apa ngarane? Kita itu ngalor ngidul, ngetan ngulon, ngisor dhuwur, njaba jero, itu nggak pernah lepas dari nikmat. Mlebu metune awakmu lan sing mlebu metune jerone awakmu. Lho wis piye jajan. Apa saja yang keluar masuk pada dirimu dan kamu keluar masuk dimanapun berada, itu semuanya adalah apa? Nikmat dari Allah. Ning jabone awakmu kabeh iki yo hamparan nikmat, lalu yang masuk pada dirimu itu juga apa? Semuanya nikmat. Meh awakmu tuh meh koyo iwak ning jero segara, ngalor ngidul ngetan ngulon ngisor dhuwur njaba jero kabeh banyu, iso lepas nggak bisa. Terus oleh arep ngijoli piye? Upama kowe wis iki aku banyu sing mlebu, iki banyu sing mlebu 5 liter, apa iso kowe ngetokno banyu 5 liter kok? Upama mbok tokne kuwi banyu sing kon njaba iku mau. Semuanya manusia itu hanya bisa melakukan apa ya? Melakukan kesembronoan dan kekurangan di dalam memenuhi hak-hak ketuhanan sekaligus menjalani kewajiban sebagai hamba. Jadi apa ya kudune ngono kuwi ya isin. Fala farqa fi dudurati haimanati asyaru baina fi'atin nas ala ikhtilafihim. Kalau kita pikir-pikir yang mendalam, maka apa ya, secara penelitian yang mendalam dibayar orang enek wong iso ibadah nek dipikir ngono. Mane ya kudu tetep sak gandeng iya kana budu gandengane wa iya kana stain. Nek kowe muni iya kana budu ngono tok, itu masih ada kesombongan yang tidak kau sadari. Nggih, kula tak ibadah terus saja kaya iya iso ibadah, padahal untuk menggerakkan mulut untuk bisa berkata saja kalau nggak diberi tolongan oleh Allah nggak bisa. Menggerakkan pikiran untuk niat saja itu kalau nggak ditolong oleh Allah ya ora iso duwe karep. Maka iyyaka na'budu kudu sak gandeng wa iyyaka nasta'in. Manusia ada beberapa yang dianggap baik
seperti para nabi, para rasul, para wali, itu masih selalu merasa kurang. Contohnya apa yang pernah didawuhkan Rasulullah SAW, saya itu merasa nggak nyaman kalau sehari saya tidak baca istighfar paling sedikit 100 kali. Mungkin Nabi sudah kayak gitu kok, apa isi maca istighfar. Itu apa sebenarnya, apa yang terjadi pada Rasulullah kok selalu istighfar itu? Yaitu Rasulullah itu sudah sakpol-pole wong apik, justru apik sing ditampa Rasulullah itu kasarannya ngomong kenikmatan luar biasa yang harus disyukuri. Dan Nabi Musa pun pernah seperti itu. Bagaimana saya bisa bersyukur ya Allah kalau syukur itu sendiri adalah nikmat yang harus disyukuri? Maka Allah menjawab, saya itu memberi banyak sekali Musa, tapi saya itu nerima dengan yang sedikit dari kamu. Jadi kasar ngomong aku wegah undat-undat ngono kuwi. Wong aku ngelarang menungso ora undat-undat kok aku undat-undat. Ngerti undat-undat ya? Apa undat-undat itu bahasa Indonesia apa? Mengungkit-ungkit pemberian untuk dibalas itu wong Jawa larane apa undat-undat. Wong undat-undat itu jelek, masuk saya Tuhan yang maha baik kok undat-undat. Sudahlah, yang penting kamu melakukan apa yang mampu kamu lakukan. Mulane ning ayat iku enek ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semaksimal kamu bisa. Bukan seharusnya kamu menjalani, tapi seharusnya kamu menjalani nggak kuat, nggak akan mampu. Tapi kalau semaksimal yang kamu bisa, yaitu ada ukuran-ukuran kemampuan manusiawi. Di akhir surat Al-Baqarah yang sering kita gunakan untuk tahlil itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani tugas kepada nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali hanya pada tingkat kemampuannya. Wus'un itu peluang yang bisa dilakukannya. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Jadi la yukallifu nafsan illa wus'aha, ya laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Itu pun kalau diurut meneh ya tidak akan mampu dilakukan juga. Semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diurut, mengapa Rasulullah setiap hari baca istighfar? Ya, kalau itu di kasarannya ngomong sifat kemanusiaannya, itu karena Rasulullah merasa malu, ya, merasa malu kepada Allah, tidak mampu mengimbangi kenikmatan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga ada rasa takut juga. Maksudnya takut apa? Allah itu sakarpe dewi, seandainya nih, tapi ya tidak mungkin ya, seandainya itu sesuatu yang tidak sebenarnya. Coba, tapi bisa saja. Seandainya Mara Gusole Malik Grempiang, Abu Jahal sing dadi nabi, terus Muhammad sing didadekno Abu Jahal ngono, upama ngono lah, sapa sing arep belani? Maksudnya sing iso memaksa Allah untuk tidak begitu, ya nggak ada yang bisa. Maka satu-satunya harapan juga harus kembali kepada Allah, karena yang bisa menanggulangi apapun hanya Allah. Mengapa? Karena yang membuat segala sesuatu juga Allah. Jadi kalau Allah membuat penyakit, maka tidak ada yang bisa menyediakan obatnya kecuali Allah sendiri.
Tetapi Allah juga sudah janji likulida'in dawa, setiap kali ada penyakit mesti ada obatnya, ada kebodohan mesti ada guru yang disediakan oleh Allah untuk mengajari manusia. Setiap kali ada orang berdosa, Allah menyediakan ampunan untuk manusia juga. Jadi ya wis ngono kuwi lah karepe Gusti Allah. Suatu ketika Allah juga pernah memberi dawuh dalam hadis qudsinya, seandainya semua manusia itu sudah melakukan tugasnya, melakukan kebaikan semuanya seperti para nabi, para rasul, upama menungso sak donya iki kelakuannya apik kabeh kaya rasul kabeh, kata Allah, maka saya tetap akan membuat orang yang berbuat dosa. Mengapa? Agar saya bisa membagi ampunan. Ya lek kowe dosa ya aja mendek ning dosane kono ndang mleboni pangampunane Allah, baca istighfar. Nek kowe nglakoni apik ya aja kemelinti ndang balekno lek kaapian iku paringane Gusti Allah. Karena apa? Kebaikan itu sebenarnya bukan milikmu, tapi kebaikan itu milik Allah. Termasuk apa? Ada kamu kan pernah baca namanya Sayyidul Istighfar, Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu itu ngakoni, ya Allah, saya mengakui, menyatakan, berikrar di depan kamu ya Allah bahwa kenikmatanmu yang engkau berikan kepada kami itu terlalu banyak. Sekaligus aku mengakui ya Allah dengan dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Terus kalau sudah begini, siapa yang bisa mengampuni ini kalau tidak kamu ya Allah? Itu sekarang ngamre ngapura sapa ke Allah meneh. Ya wis, cara gampangnya ya ambio sisa ning Allah, elek ya ndang ambio ning Allah, apik ya ndang balik ning Allah. Jadi sudah menjadi keharusan setiap manusia apabila perasaan yang mendalam di dalam hatinya itu merasa malu seperti itu, maka dia akan terus menghadap kepada Allah, tidak orang-orang mentol oleh orang madhep ning Allah. Terus piye kowe arep njaluk tulung sapa untuk memenuhi itu semua? Jadi sudah selayaknya kalau kita ini harus selalu merasa diliputi oleh sifat tadi itu lu'mun. Lu'mun apa definisinya lu'mun? Ketidakmampuan memenuhi keseimbangan, diapii ra iso males ngapii, diwai matur nuwune ra iso, itu lu'mun. Nah, kita itu selalu diliputi oleh sifat-sifat lu'mun itu, tapi jangan lupa bahwa Allah itu selalu dan selalu bersifat, karena memang sifat itu ya terus menerus. Allah itu menjadi Al-Karim, menjadi yang maha pemurah, sehingga di dalam munajat ini Syekh Athaillah mengajak kita, al-ilahi minni ma yaliku bilu'mi wa minka ma yaliku bikaramik. Jadi ya pantese awake dhewe iki cara wong ngono dijotosi terus mendina. Pantese ya. Mergo apa? Diapiki ra tau ngapiki, diperintah ra tau gelem budal, ya dilarang malah jarak pengen nglakoni ngono ya mathuke dijur ya, mathuke dijur, pantese ngono. Sangat-sangat layak kalau manusia itu selalu disiksa oleh Allah karena tidak mampu menjalani seharusnya, tetapi itu tidak seimbang dengan
karomnya Allah. Jadi kalau kita ini selalu kurang, maka Allah selalu lebih. Kita ini selalu kurang, Allah selalu lebih. Ya sudah, kelebihan-kelebihan itu untuk apa kalau tidak kita terima? Ya kita terima saja kelebihan itu. Maka datangilah Allah dengan seluruh kekuranganmu, maka kekuranganmu itu akan dipenuhi oleh kelebihannya Allah, bahkan akan dilebihkan lagi selama kamu mendekat kepada Allah. Jadi wis gak iso kowe arep metiti dengan dirimu sendiri, itu nggak bisa. Kamu harus benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi duh pangeran kula, iki makalah terus munajat seterusnya. Ilahi duh pangeran kula, wasafta nafsaka bilutfika bilutfi warrafati bi qabla wujudi du'fi afatamnauni minha ba'da wujudi du'fi. Nah ini luwe ya munajat kayak begini-begini kadang-kadang ya kayak lucu kesadaran yang mendalam. Ini Gusti wasofta sampun nyifati panjenengan nafsaka ing zat panjenengan bilutfi kelawan sifat welas asih warofati lan tegese welas asih bi kelawan kula qabla wujudi dofi saderenge wujude apes kula. Jajal Allah kuwi leh dadi pangeran maha pengasih maha penyayang mulai di kapan? ya sejak jadi Allah kan, jadi Allah itu sudah lebih dulu mencanangkan dirinya bahwa akulah Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Itu kan sudah diumumkan, sudah dijadikan sifat oleh Allah sebelum kamu ada ya. Jadi sebelum saya ada ya Allah, sebelum saya ada dengan kelemahan saya, panjenengan itu sudah menyediakan kasih dan sayang. Nah sekarang ini saya sudah ada dan sudah kau adakan dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Mosok kasih saya sampean nggak diweni aku? Iya, aku urung teko ae, kuwi berkate wis disiapne. Lah mosok saiki aku wis teko ora diwene. Lho cara-cara kanune kan ngono ya. Allah kuwi wis dadi maha pengasih, maha penyayang sebelum wujudnya manusia. Dan kasih sayang itu memang akan diberikan. Lalu untuk apa kasih sayang tidak ada yang dikasihi? Jadi pengasih penyayang itu kan harus ada yang dikasih, harus ada yang disayangi kan, toh? Nah, maka sekarang yang dikasih dan disayangi sudah ada dan diwujudkan. Masa ora sida diwene. Berkate wis tak gawe kit isu, tak toto kit isu, tak belano wedhus kit isu, padahal undangannya urung teko, undangan urung teko wis disiapi berkat. Masa lek undangannya wis teko terus berkate ra sida diwene. Ngono kan ya. Nah, itu kan ya jadi negatif juga. Ini sebenarnya menyadari kemahabesaran Allah seperti itu. Karena apa? Allah telah berjanji. Jadi Allah telah menjanjikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah punya sifat Ar-Rahim, Huwal Latif. Latif itu kasih sayang yang lembut. Jadi sejak sebelum ada manusia, bahkan ketika makhluk itu masih tidak di dalam alam ilmunya Allah, itu Allah sudah menjadikan kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Ayat surat Al-An'am
Surat Al-An'am ayat 54 ayat 6. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan ala nafsihi pada dirinya sendiri, menetapkan ar-rahmah ing kasih sayang. Di ayat yang lain jelas-jelas dikatakan innallaha binnasi laraufur rahim. Binnas ya. Jadi innallaha satemene Gusti Allah binnasi kelawan menungso iku laraufun. Yakti teman-teman rauf. Rauf iku piye ya? Rauf kuwi ora mung sekedar kasih sayang, tetapi ditambahi lagi apa? Tidak akan membalas kekurangan piye? Ya memberi, ya menjaga, tapi seandainya ada kesalahan dia juga siap untuk membina kesalahan itu menjadi baik. Itu rauf. Piye? Wah, ana diomongne wong kuwi kumpule telu kuwi. Rahimun terus welas asih. Rahim itu kasih sayang yang tidak ada hentinya. Apa bedanya dengan Rahman? Kalau Rahman itu kasih sayang yang tidak ada batasnya. Iya. Maksudnya ombone sak pira kuwi gak ono pole. Ibaratnya nyediani nggon ngono ombo banget sing gak ono pole. Kuwi Rahman, nek Rahim terus gak ono lerene. Piye? Ombo kathik terus. Piye kuwi? Iso mbok ukur. Cara nggon ngono jembar terus dijembarne terus gak mandek-mandek terus diwehno terus gak enek lerene. Kuwi bedane Rahman karo Rahim. Lek Rahman Rahim itu sapira ae sing diwelasi gak diitung. Sapa ae gak diitung. Kabeh diwelasi. Kuwi Rahman. Nek Rahim arep sok kapan terus ya melasi terus. Kuwi jenenge Rahim. Mulane terus disebut akhirat bloko iku tegese sak merono. Innallaha binnasi laraufur rahim. Itu surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian di surat An-Nisa innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu rahiman bikum. Karena ana sapa Allah bikum kelawan sira kabeh ku rahiman zat kang welas asih. Ini dari sisi sifatnya Allah, dari sisi keluasan kasih sayang Allah. Sekarang coba ditengok kita manusia secara fitrah, secara ciptaan asli Allah telah menciptakan manusia dengan sifat yang ada pada manusia itu sendiri. Apa? Manusia adalah dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaif. Kemudian isih ditambahi meneh apa? Manusia dikei pendamping untuk wis dhaif, delalan duwe musuh sing ngajak elek jenenge setan karo nafsu. Ya, jajan. Piye? Wis rapate kudu waras-warasen pisan, enek sing ngalang-alangi wis malah piye. Wis ora patek karep, awake kesel, delalah dicegati. Paling topak nggo alasan mboten saged. Lha ngono ta akhire. Iya. Tapi padahal sakjane lek kowe gelem menilai lagi, ketika kamu punya semangat, wis sakjane apapun nggak ada yang bisa mengalahkan kamu. Iku lho hebate menungso sakjane ngono kuwi. Contohnya apa? Ndawong kowe iki lek arep mlebokne bal ning gone gawang. Waduh lho gawang sing arep mbok leboni kuwi.
dicegati wong 11. Iya, arep mlebokne bal dicegati wong 11. Lu ngono iki kadang-kadang iso sukses mlebokne kok ya. Iya Pak. Mulane ternyata apa? Ngombalike ning gone kemauan. Mengapa kemauan? Karena kemauan itulah pantulan dari iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek gelem latihan tapi. Kalau kamu mau melatih dirimu sendiri untuk menaklukkan dirimu, maka kamu akan bisa menaklukkan lingkunganmu. Sampai kowe iso terlatih aja nih. Kowe apa-apa ngono mbok pandenge dengan memusatkan kekuatan otakmu dan kesadaranmu, sesuatu akan berjalan menurut kehendakmu. Iso mbok latih ngono kuwi. Tapi bisane ya wis kalah dhisik kaken gangguan saiki ya. Wis dunia wis keramenen. Jadi untuk menggali menggali saluran iradahnya Allah itu hampir tidak mungkin. Tapi ya tetap oleh Allah dibuka. Apa? Dengan cara yang sangat sederhana, zikir. Apa? Zikir, muni ya muni. Karena apa sing mbok onekno itu sebenarnya apa? Dadu ngaji. Dadu ngaji. Ibu. Enggak mbah yang tinggal ibu. Yaitu manusia diberi diberi dua penghalang, yaitu nafsu dan setan, yang digambarkan oleh suatu hadis. Setan itu merasuki diri manusia sesuai dengan aliran darahnya, lah wis pol-polan. Jadi setan kuwi bisa mempengaruhi manusia lewat aliran darahnya. Maka kalau kamu mau mengusir itu ya hanya zikir. Mergo setan kuwi lek enek wong zikir ngalih, wedi kesetrum. Nah, darah itu kumpulnya di jantung. Nah, di dalam jantung itulah ada getaran-getaran latifah, kelembutan dalam jantung yang disebut hati. Iku yang mbok zikir, hatimu kok muni Allah no, maka asma'nya Allah itu menyentuh darahmu, dan darah yang sudah kau sentuh di jantung itu mengalir ke seluruh tubuh. Mulane ya wong biyen enak sing wiridan kuwi kungkum ning banyu. Mengapa? Untuk menyerap tasbihnya air. Akhirnya wong iki lemes kaya banyu, dibacok ya kena, tapi ya kaya banyu nang balik neh. Utawa lungguh ning watu bertasbih, madakno tasbih watu. Akhirnya tasbih watu mengalir kepada orang itu sehingga dibacok ora tedas, mergo wonge dadi watu. Ngono. Jadi enek wiridan model ngono ku ya enek kungkum ning banyu karo muni Allah itu manusia diberi kesempatan bahwa seperti itu. Mengapa? Ya salah satunya dengan cara mengusir dua musuh, yaitu nafsu dan setan itu tadi. Jadi wis duwe musuh loro, wis dinas pisan karo Gusti Allah, diputusi wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi temenan ingsun Allah gawe menungso iki fi kabad, dalam selalu menghadapi hambatan-hambatan. Lah, tapi ya nuwun sewu, aja salah pemahaman meneh. Lah ditakoki pancen aku digawe dhaif ya mesti ora kuat ibadah lho to. Ana to sing wong sing sok terus ujug-ujug ngono kuwi. Kudune diwalik, anane aku digawe dhaif ngono. Mergo arep diiseni kasih sayange Gusti Allah. Paham ya?
Jadi anane kamu dibuat lemah karena Allah sudah mempersiapkan pertolongan untuk dirimu. Jadi kelemahanmu itu justru menjadi wadah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong ki ora lemah, ora layak bengok-bengok njaluk tulung ya. Jadi anane wong iki bengok-bengok njaluk tulung mergo ora iso apa-apa. Nek wis iso apa-apa ya wegah njaluk tulung. Nah, makanya berdoa itu sebenarnya bukan untuk mendirect Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa itu bukan untuk ngatur Allah, tapi justru berdoa itu membuka dirimu sendiri dalam kelemahanmu, sehingga secara otomatis Allah akan menyalurkan kasih sayang kepada kamu. Ini gampangnya ngomong. Rek kowe duwe botol. Gue duwe botol di cilik aku tahu dolanan botol. Botol apa? Botol minyak PPO piye nek minyak angin. Mereknya apa? PPO. PPO. Gue biyen sampai nangis. Mergo apa? Tak celupno ning nek wan iki urung sekolah. Urung sekolah jadi nek tangi wis rada awan. Terus ning jeding ya wong jeding masjid ngombo banget wis dolanane jeding nganggo botol kuwi tak celup ngono. Ora mlebu banget. Sampai jengkel aku, nangis dhewe. Nangis celup kepengin akhirnya aku diurui karo ibu. Carane ora ngono golekne sodo. Jadi sodo dilebokne ning bolongane botol kuwi terus dicelup terus udaranya kan kerja sodo metu lah banyune mlebu kan itu sebenarnya. Maka hatimu itu seperti botol seperti itu. Dan ning jerone hatimu sik kebek udara. Wis to kumen ning jeding sedina. Cukup meneh panggah kosong ora klebon banyu. Ya ora. Tapi lek mbok sunduki nganggo zikir, celep Allah, maka hawa udara yang ada di hatimu itu akan keluar dan air rahmatnya Allah akan masuk di dalam dirimu. Itulah yang digambarno kanjeng Nabi, apabila seseorang itu tidak membaca bismillah maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Maksudnya terputus rahmat Allah yang sekian banyaknya ini nggak bisa masuk di hatimu. Justru sinono kebalikannya, ngopo-ngopo mbok paidu, panas mbok paidu, adem mbok paidu, Allah gawe udan mbok salahne, udan wis ora tepak, wis pepe ora garing-garing, mbok salahne neh. Gue lek ketiga buan terpanas, aduh panase kaya ngene. Apa niki lerene le panas iki Allah gawe panas mbok salahne, Allah gawe adem mbok salahne. Iku mergo cara botol ngono banyune ra mlebu ning jero botol. Karena itulah cara menghadapi kelemahan diri, bukan lalu menggunakan kelemahan untuk menjadi gagal, tapi justru kelemahan itulah yang akan menerima anugerah pemberian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, apapun yang kau meminta dari Allah itu kalau yang muncul dari keinginan dirimu itu mesti salah toto kromo. Ini loh, aku dikai melarat, tak jaluk sugih, ya Allah nyuwun sugih lah. Itu dari sisi permohonan doamu itu memang masih benar. Tapi ada sesuatu toto kromo yang kurang benar. Apa? Kaya-kaya kowe dikai melarat iki ora nrimo. Terus Allah mbok peksa kon ngowahi dadi wong sugih. Akhirnya sing duwe karep sapa? Awakmu ya. Terus Allah mbok kon nuruti karepmu. Berarti Gusti Allah itu pangeranmu apa buruhmu? Lah itu kurang tata kramane di kono lah. Dan bagaimana yang benar? Yang benar adalah menyadari diri sendiri. Ya Allah, saya ini lemah, gak mampu apa-apa. Dan engkaulah satu-satunya yang punya kemampuan. Kalau bukan kamu ya Allah, siapa lagi yang akan menolong saya? Itulah namanya tauhid. Jadi kalau zaman berdoa mengenai sholat duha, dungo,
Yang terkenal lah dungane salat duha donga sugih jadi Allahumma kana rezeki fis samai fa'zilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit sampan turunkan, kalau rezeki saya di bumi sampan keluarkan, kalau rezeki saya masih jauh sampan dekatkan, kalau rezeki saya sulit sampan mudahkan. Kalau itu nggak hati-hati kan akhirnya Allah yang mbok instruksikan gitu. Allah mbok perintah malah ngono. Tapi masukilah dengan tauhid. Ya Allah, tidak ada yang bisa menurunkan rezeki dari langit kecuali panjenengan. Itulah makna tauhid. Jadi jangan ditagih ini, ya kok jalur-jalur lho. Lah seneng mboten jenengan sinten malih ngono lho cara Jawa. Jadi apa kok jalur-jalur. Nah, mesti kula ngerti lan jenengan sing saged mboten enten nglintuli jenengan. Itu namanya berdoa landasannya tauhid. Tapi kalau berdoa tidak dilandasi tauhid, yang terjadi justru sebaliknya. Kowe sing duwe karep, Gusti Allah sing mongkon nuruti karepmu. Akhirnya posisi kehambaanmu hilang. Malah kowe sing dadi juragan, Allah sing dadi buruhmu ngono lah. Nah itu hilangnya tata krama di situ itu. Maka belajarlah berdoa dengan landasan tauhid. Apapun yang kamu minta, jangan terpancang pada barang yang kamu minta, tetapi landasi dulu kesadaranmu bahwa tidak ada yang bisa memberi itu selain Allah. Itu namanya kesadaran diri bahwa manusia itu sangat lemah. Nah, termasuk kesadaran ini tadi bahwa apa? Kalau engkau ya Allah telah mensifati dirimu dengan kasih sayang sebelum aku ada, dengan seluruh kelemahanku belum ada, engkau sudah menjadi Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Masa sekarang saya sudah ada nggak sibuk diberi? Itu tadi, itu kesadaran mendalam mengenai apa? Mengenai doa-doa, permohonan-permohonan yang kita ajukan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin Allah tidak memberi saya. Maksudnya itu tidak mungkin Allah tidak menolong saya, karena Allah itu tukang nulungi sak durunge aku ono. Masa aku saiki wis ono ora ditulungi. Itu suatu kesadaran mendalam yang harus kita latih supaya kita tidak kesepian di dalam kesendirian, ya. Karena masih ada Allah, tidak merasa hina karena ada Allah yang maha mulia, tidak merasa kurang karena ada Allah yang lebih semuanya. Itu harus kita sadari terus menerus. Dengan begitu kita selalu didampingi oleh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa man hadara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa ya min ahli jail walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini nisfu Sa'ban kapan? Malam Kemis ya? Ya malam Kemis lah. Ya aku malam Kemis pun nisfu Sa'banan. Terus
kemisnya poso, bar-bar kuwi makruh poso. Bani muslimah makruh poso sunat kecuali sing duwe utang urung nyaur, maka segera disaur. Jadi poso nyaur memang kewajiban, tapi lek poso sunat setelah nisfu Sa'ban itu malah makruh. Jadi nisfu Sa'ban itu batas akhir puasa sunat, jadi kecuali bagi yang duwe utang Ramadan tahun ini atau memang yang sudah menjadi kebiasaan puasa Senin Kemis, atau yang sudah biasa puasa Daud, itu nggak apa-apa karena memang itu menjadi kebiasaan. Tapi kalau tidak punya kebiasaan Senin Kemis, gak menjadi biasa Daud lan ora kodoan, maka setelah nisfu Sa'ban itu makruh berpuasa. Ya, termasuk ini jarang diterangkan juga, puasa Jum'ah itu nggak ada. Kalau puasa Jum'ah digandeng mesisan sak kemise sak Sabtune. Jadi lek kowe posone Jum'ah tok itu malah makruh. Karena apa? Jum'ah itu hari raya. Hari raya yang disediakan Allah untuk menikmati suguhan Allah. Jadi nek poso malah makruh. Kecuali kemisnya kamu sudah puasa digandeng sak Jum'ah sak Sabtune itu enggak apa-apa. Jadi kalau hanya Jum'ahnya saja yang diposoni malah makruh. Nah, itu yes, kadang-kadang logika syariah itu nggak cocok karo bayangan awake dhewe. Wah, aku lek selalu ke poso malah apik, itu lah logikamu gitu. Ya, karena itu tidak ada cara ibadah yang paling tepat kecuali mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sudah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Salaman.